Yo, welcome back to channel Predator Bola. Halo bro-broku semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Predator. Di sini, saya Predator akan memprediksikan 5 pertandingan pada kesempatan kali ini, bro. Untuk pertandingan yang pertama, bro, di sini saya mengambil dari negara Afrika, yaitu antara South Africa melawan Mozambik. Untuk pertandingan kedua, bro, di sini saya masih mengambil dari negara Afrika, yaitu antara Mauritius melawan Zimbabwe. Untuk pertandingan ketiga, bro, di sini saya mengambil dari Liga Eropa, yaitu antara Jerman melawan Portugal. Untuk pertandingan yang keempat, bro, di sini saya mengambil dari negara Kolombia, yaitu antara Alianza melawan Aguilas. Untuk pertandingan yang kelima atau pertandingan terakhir, bro, di sini saya mengambil dari Liga Brazil, yaitu antara Botafogo melawan Ceará. Oke, bro, itu untuk 5 pertandingan yang akan saya prediksikan pada kesempatan kali ini, bro. Nggak usah berlama-lama, bro, kita langsung masuk ke pertandingan yang pertama. Oke, bro, kita masuk ke pertandingan yang pertama antara South Africa melawan Mozambik. Di sini, bro, saya akan menyampaikan 5 selakir pertandingan antara kedua tim. Untuk South Africa sendiri, bro, di sini mampu memenangkan 4 kali kemenangan dan mendapatkan 1 hasil kekalahan. Sedangkan Mozambik sendiri, bro, di sini cuma mampu mendapatkan atau memperoleh 2 kali kemenangan dan mendapatkan 3 kali kekalahan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke South Africa sendiri, bro. Oke, bro, itu untuk 5 selakir pertandingan antara kedua tim. Nggak usah berlama-lama, kita masuk ke head to head antara South Africa melawan Mozambik. Oke, bro, kita masuk ke South Africa melawan Mozambik. Di sini, bro, untuk South Africa sendiri mampu memenangkan 2 kali kemenangan dari 5 selakir pertandingannya melawan Mozambik. Sedangkan Mozambik sendiri, bro, di sini belum mampu memenangkan 1 kali pertandingan pun atas 5 selakir pertandingannya melawan South Africa, bro. Dan untuk 3 pertandingannya lagi, bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Oke, bro, itu untuk head to head antara South Africa melawan Mozambik. Oke, bro, kita masuk ke peringkat atau klasmen antara kedua tim, bro. Di sini untuk South Africa sendiri mampu menduduki peringkat kedua. Sedangkan Mozambik sendiri, bro, di sini cuma mampu menduduki peringkat ketiga. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim, bro, di sini sama-sama memperoleh 0 poin ataupun kosong, tidak sama sekali menerima poin. Oke, bro, itu untuk head to head dan peringkat antara kedua tim, bro. Kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Oke, bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot antara South Africa melawan Mozambik. Di sini, bro, para bandot cuma ngasih angka setengah. Dan untuk over-under, bro, di sini para bandot ada ngasih angka 2,5, bro. Di sini, bro, saran saya untuk mengambil HDP dengan angka setengah, yaitu dari Mozambik sendiri, bro. Dan untuk over-under ya, bro, di sini saya sarankan untuk mengambil under 2,5 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim, bro, yaitu 1 sama atau dengan hasil seimbang. Oke, bro, itu dia prediksi dari saya untuk pertandingan South Africa melawan Mozambik. Nggak usah berlama-lama, kita masuk ke pertandingan yang kedua. Oke, bro, kita masuk ke pertandingan yang kedua antara Mauritius melawan Zimbabwe. Di sini, bro, saya akan menyampaikan 5 selakir pertandingan antara kedua tim. Untuk Mauritius sendiri, bro, di sini belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun dari 5 selakir pertandingannya. Di sini Mauritius cuma mampu mendapatkan 2 kali hasil seimbang dan 3 hasil kekalahan. Sedangkan Zimbabwe sendiri, bro, juga belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun dari 5 selakir pertandingannya sendiri, bro. Di sini Zimbabwe cuma mampu mendapatkan 3 hasil seimbang dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya antara kedua tim sama-sama seimbang, bro. Oke, bro, itu untuk 5 selakir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head to head antara Mauritius melawan Zimbabwe. Oke, bro, kita masuk ke head to head antara Mauritius melawan Zimbabwe. Di sini, bro, untuk Mauritius sendiri belum mampu memenangkan 1 kali kemenangan pun atas 5 selakir pertandingannya melawan Zimbabwe. Sedangkan Zimbabwe sendiri, bro, di sini mampu memenangkan 4 kali kemenangan dari 5 selakir pertandingannya melawan Mauritius.
Dan untuk satu pertandingan lagi bro, di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Oke bro, itu untuk head-to-head antara Mauritius melawan Zimbabwe. Kita masuk ke peringkat atau klasmen antara kedua tim. Di sini bro, Mauritius mampu menduduki peringkat pertama. Sedangkan Zimbabwe sendiri bro, di sini cuma mampu menduduki peringkat keempat bro. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Zimbabwe sendiri bro. Oke bro, itu dia untuk head-to-head dan peringkat antara kedua tim. Kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan para bandot antara Mauritius melawan Zimbabwe. Di sini bro, para bandot ada ngasih angka 1/4. Dan untuk operandernya, para bandot ada ngasih angka 2/4. Di sini bro, saran saya untuk mengambil pur 1/4 dari Zimbabwe sendiri bro. Dan untuk operandernya saya sarankan untuk mengambil oper 2/4. Di sini dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 1-2 yang akan dimenangkan oleh Zimbabwe sendiri bro. Oke bro, itu dari prediksi saya untuk pertandingan Mauritius melawan Zimbabwe. Oke bro, nggak usah berlama-lama, kita masuk ke pertandingan yang ketiga. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang ketiga antara Jerman melawan Portugal. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim bro. Di sini untuk Jerman sendiri bro mampu memenangkan 3 kali kemenangan dan mendapatkan 2 hasil seimbang. Sedangkan untuk Portugal sendiri bro di sini cuma mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Nampaknya di sini Jerman lebih diunggulkan daripada Portugal sendiri bro. Oke bro, itu untuk 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Kita langsung masuk ke head-to-head antara Jerman melawan Portugal bro. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Jerman melawan Portugal bro. Di sini bro, untuk Jerman sendiri bro mampu memenangkan 5 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Portugal. Sedangkan Portugal sendiri bro belum mampu memenangkan dari 5 akhir pertandingannya melawan Jerman sendiri bro. Nampaknya di sini Jerman lebih diunggulkan sangat jauh daripada Portugal sendiri bro. Oke bro, itu dia untuk head-to-head antara Jerman melawan Portugal. Kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot antara Jerman melawan Portugal. Di sini bro, para bandot ada ngasih angka setengah dan angka 3/4. Dan untuk operandernya di sini para bandot ada ngasih angka 2/3/4 dan angka 2,5 bro. Di sini bro, saran saya untuk mengambil HDP yaitu dengan angka 3/4 dari Portugal sendiri bro. Dan untuk operandernya bro, di sini saya sarankan untuk mengambil oper 2,5 bro. Dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 2-1 yang akan dimenangkan oleh Jerman sendiri. Oke bro, itu dan untuk prediksi saya untuk antara pertandingan Jerman melawan Portugal. Oke bro, nggak usah berlama-lama, kita masuk ke pertandingan yang keempat. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang keempat antara Alianza melawan Aguilas. Di sini saya akan menyampaikan 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Untuk Alianza sendiri bro, di sini cuma mampu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 hasil seimbang dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan Aguilas sendiri bro, di sini mampu memenangkan 4 kali kemenangan dan mendapatkan 1 hasil seimbang. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Aguilas sendiri bro. Oke bro, itu untuk 5 akhir pertandingan antara kedua tim. Langsung saja bro, kita masuk ke head-to-head antara Alianza melawan Aguilas. Oke bro, kita masuk ke head-to-head antara Alianza melawan Aguilas bro. Di sini bro, untuk Alianza sendiri mampu memenangkan 3 kali kemenangan dari 5 akhir pertandingannya melawan Aguilas. Sedangkan Aguilas sendiri bro di sini belum mampu memenangkan 1 pertandingan pun atas 5 akhir pertandingannya melawan Alianza. Sedangkan untuk 2 pertandingan lagi bro di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Oke, kita masuk ke peringkat atau klasmen antara kedua tim. Di sini bro, untuk Alianza sendiri cuma mampu menduduki peringkat ketiga. Dan untuk Aguilas sendiri bro di sini mampu menduduki peringkat kedua. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim bro, di sini Alianza belum mampu mendapatkan atau memperoleh poin bro. Sedangkan Aguilas sendiri bro, di sini mampu memperoleh 3 poin dari 1 pertandingan. Nampaknya antara kedua tim lebih diunggulkan ke Aguilas sendiri bro.
Oke bro, itu untuk head to head dan peringkat antara kedua tim. Kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot antara Alianza melawan Aguilas. Di sini bandot ada ngasih angka 1/4. Dan untuk operandernya di sini bandot ada ngasih angka 2 bro. Saran saya bro di sini untuk mengambil HDP dengan angka 1/4 dari Aguilas sendiri bro. Dan untuk operandernya bro di sini saya sarankan untuk mengambil oper 2 dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 1-2 bro, yang akan dimenangkan oleh Aguilas sendiri. Oke bro, itu udah prediksi saya untuk pertandingan Alianza melawan Aguilas. Oke bro, mau usah berlama-lama, kita masuk ke pertandingan yang kelima. Oke bro, kita masuk ke pertandingan yang kelima ataupun pertandingan yang terakhir yang akan saya prediksikan pada kesempatan kali ini bro. Di sini bro ada Botafogo melawan Ceará. Saya akan menyampaikan 5 hasil akhir pertandingan antara kedua tim bro. Untuk Botafogo sendiri di sini mampu memenangkan 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 hasil kekalahan. Sedangkan Ceará sendiri bro di sini cuma mampu mendapatkan atau memperoleh 2 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 hasil kekalahan. Nampaknya di sini Botafogo lebih diunggulkan daripada Ceará sendiri bro. Oke bro, itu untuk 5 hasil akhir pertandingan antara kedua tim. Kita masuk ke head to head antara Botafogo melawan Ceará. Oke bro, kita masuk ke head to head antara Botafogo melawan Ceará. Di sini bro, untuk Botafogo sendiri cuma mampu menangkan 1 kali kemenangan dari 5 hasil akhir pertandingannya melawan Ceará. Sedangkan Ceará sendiri bro di sini juga mampu memenangkan atau mendapatkan 1 kali kemenangan dari 5 hasil akhir pertandingannya antara Botafogo sendiri bro. Dan untuk 3 pertandingan lagi bro di sini mendapatkan dengan hasil seimbang antara kedua tim. Oke, kita masuk ke peringkat atau klasmen antara kedua tim. Di sini bro untuk Botafogo sendiri mampu menduduki peringkat ke-9. Sedangkan untuk Ceará sendiri bro di sini cuma mampu menduduki peringkat ke-10 bro. Dan untuk perolehan poin antara kedua tim di sini sama-sama seimbang bro. Kita bisa lihat yaitu dari Botafogo sendiri mampu memperoleh 15 poin dari 10 pertandingan. Sedangkan Ceará sendiri bro di sini juga mampu memperoleh 15 poin dari 10 pertandingan. Nampaknya antara kedua tim sama-sama seimbang bro. Oke bro, itu untuk head to head dan peringkat antara kedua tim. Kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Oke bro, kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot antara Botafogo melawan Ceará. Di sini bro, para bandot udah ngasih angka 1 dan angka 3/4. Dan untuk operandernya bro, di sini para bandot ada ngasih angka 2/4 dan angka 2 bro. Saran saya bro, di sini untuk mengambil HDP dengan angka 1 yaitu dari Ceará sendiri. Dan untuk operandernya di sini saya sarankan untuk mengambil oper 2 bro. Dengan prediksi skor hasil akhir antara kedua tim yaitu 2 sama atau dengan hasil seimbang bro. Oke bro, itu udah prediksi saya untuk pertandingan Botafogo melawan Ceará. Oke bro, itu yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini bro. Dan ini dia bro 5 ringkasan prediksi yang saya sebutkan sebelumnya tadi bro. Untuk bro semuanya yang pencinta single bet ataupun pencinta mix parlay bro, boleh saja ikuti prediksi dari Predator, yaitu bisa ngambil handicapnya ataupun ngambil over-under ya bro. Oke bro, dan bro semuanya yang mau info lebih lanjut atau penasaran dengan prediksi-prediksi lainnya dari Predator, langsung aja bro hubungi WhatsApp ataupun gabung ke grup WA PP Predator. WA PP Predator akan dicantumkan di kolom komentar dan kolom deskripsi bro. Dan jangan lupa utamakan pilih kalian masing-masing. Oke, itu yang bisa saya prediksikan pada kesempatan kali ini bro. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila salah kata ataupun kekurangan. Di sini saya Predator undur diri, salam Predator.